Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin sedikit mengomentari ya tentang isu ataupun polemik yang juga berkembang di ranah publik terkait Aceh Timur ya, khususnya soal tudingan pencitraan Bupati Aceh Timur ya, ataupun penguasa di Aceh Timur dari ya mungkin postingan ataupun gelagat-gelagat pihak tertentu gitu ya. Jadi saya ingin berkomentar ini sebagai pihak yang netral, tidak berpihak ke sana kemari. Artinya ini karena bisa dikatakan eh, pendapat politik ya, ataupun politis, ataupun sifatnya juga pandangan sosial. Jadi saya lihat ada beberapa teman-teman atau pihak yang mengomentari ataupun menuding bahwasanya bupati kita ini Iskandar Usman Al-Farlaki ataupun jajarannya ataupun Wabub, ya pokoknya penguasa lah di Aceh Timur, eh, kayak ini disindir-sindir ya di medsos, melakukan pencitraan dan sebagainya gitu kan. Saya mungkin sudah lama nggak bikin komentar-komentar kritik di video dan sebagainya, terutama kepada penguasa ataupun pemerintahan. Cuma dari hal ini saya ingin punya pandangan ataupun ingin menyampaikan pendapat yang eh, netral saja. Netral dalam artian kalau saya mau melihat ya, kalau saya lihat itu tidak benar ya, tidak benar karena eh, memandang bahwasannya sejauh ini kalau saya lihat ya, yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh bupati ini sudah benar ya, sudah benar dan baik. Cuman eh, sesuai dengan konteksnya ya, karena juga saya dari sejak dilantiknya bupati ini, tentunya kita mengakui beliau sebagai bupati kita. Kemudian kita juga mengetahui ada warisan kebobrokan, baik birokrasi maupun korupsi dan sebagainya eh, dari masa lalu ya, yang harus dibenahi. Kemudian banyaklah kebobrokan lain yang sama-sama kita ketahui di Aceh Timur ini. Jadi menurut saya yang dikerjakan saat ini sudah efektif dan efisien, uh, dari sisi karena kasarnya saya bilang kayak yang udah saya sampaikan, memang nggak ada ini, maksudnya Aceh Timur nih lagi masalah gitu, banyak masalah, terutama masalah anggaran. Jadi kalau misalnya bupati itu keliling ke sana keliling sini belum ada yang bisa dibangun, belum ada mungkin yang nampak ya, salah satunya ya mungkin karena dia waktunya baru baru saja misalnya gitu kan. Terus memang anggarannya sudah diplot dari tahun sebelumnya, kemudian juga sesuai keterbatasan anggaran di Aceh Timur segala macam gitu. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang pencitraan penguasa ataupun pejabat, dan mana yang eh, dilakukan karena keterbatasan material gitu ya, ataupun sifatnya fisik gitu. Jadi kalau misalnya uang nggak ada ataupun anggaran tidak ada, apa yang misalnya mau dibangun ataupun apa yang mau dibuat untuk sementara waktu ini, nah gitu. Nah, jadi ini untuk menepis bahwasanya tudingan ya, bahwasanya eh, dilakukan pencitraan oleh bupati. Kalau menurut saya tuh nggak pas gitu, karena dia beda. Misalnya yang kita sebut pencitraan itu, misalnya nih si pemimpin ini dia kerjanya mengumpul-ngumpulkan harta benda kan, seperti ya yang pernah Anda ketahui, menimbun-nimbun harta mungkin segala macam, sedangkan rakyatnya kelaparan.
dan dia berkuasa sudah berapa periode, bertahun-tahun, tapi rakyatnya masih susah, kelaparan, nggak ada perubahan dan sebagainya, itu mungkin boleh dituding tidak melakukan apa-apa atau pencitraan. Misalnya dia melakukan sedikit kebaikan, habis itu dipublis, misalnya bawa bantuan, divideokan oleh timnya, dibesar-besarkan di publik dan sebagainya. Sedangkan yang sebenarnya tidak demikian, sebenarnya itu cuma pencitraan. Yang sebenarnya dia udah sangat kaya raya, udah berapa periode, sebenarnya rakyatnya masih tetap miskin dan kelaparan, tapi di publik secara daerah ataupun nasional bahkan internasional diperlihatkan seolah-olah dia sangat peduli kepada rakyatnya. Kalau menurut saya pencitraan politik tuh singkatnya ya, yang simpelnya seperti itulah. Kalau kita bilang baru kita bisa tuduh, nah itu pencitraan, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini Bang Is ini dia sama Bang Jainal ini dilantik aja baru berapa bulan kan, dan itu pun kalau saya lihat pagi sore siang malam juga mereka bergerak ke lapangan walaupun itu dalam bentuk sidak. Ya kan bagus juga dengan disidak-sidak itu, kami pun kayak misalnya yang dari pegiat sosial nih terbantu juga gitu. Nah, misalnya kayak sidak puskesmas, rumah sakit, kantor camat, ya dari satu sisi bagus lah supaya apa namanya, orang birokrasi di pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya itu jadi bagus gitu. Jangan tidur waktu datang masyarakat, ataupun jangan melecehkan masyarakat dalam pelayanannya, ataupun jangan mengabaikan masyarakat, ataupun jangan sombong, jangan begana begini, ya sesuai arahannya bupati itulah gitu kan. Itu yang maksud saya, pandangan saya yang netral gitu. Nah, bukan berarti kita nggak bela masyarakat, bukan gitu ya kan. Jadi apa namanya, menurut saya itu udah bagus. Kemudian mungkin ada sedikit tindakan-tindakan yang sesuai anggaran mungkin ya, karena ini juga masih baru beliaunya ini. Kemudian anggaran-anggaran terbatas, dilakukan pembenahan sedikit di sini, pembenahan di sedikit di sana. Itu kan sesuai anggaran. Kan nggak mungkin juga bupati ini bangun Aceh Timur pakai duit pribadi dia, kecuali ya dia kayak kaya raya misalnya kayak Donald Trump kan gitu, ataupun kayak apa gitu kan. Jadi kita juga dalam mengkritik harus bijak. Nah, mengkritik tuh bukan harus datang dari rasa sakit hati, itu nggak boleh. Apalagi kita mengkritik berdasarkan kepentingan politik pribadi dan kelompok. Nah gitu, kita mengkritik nih, sebenarnya kita nih ada tujuan, misalnya tujuan politik. Misalnya tujuan politik sebenarnya nih mau gangguin kekuasaan demi tujuan politik, ya itu sah-sah saja bagi orang politik. Tapi kan tidak boleh dianggap sebagai kebenaran di ranah publik, karena itu ada kepentingan politiknya gitu. Paham kan maksud saya kan? Nah, kayak gitu. Nah, misalnya nih orang nih bikin sesuatu segala macam, karena dia ada kepentingan politik nih, dia bilang bupati pencitraan ini ada kepentingan politiknya. Nah, itu kita harus cermat ataupun hati-hati ataupun teliti ngelihat kritik, nah gitu. Jadi juga buat yang seperti itu perilaku ataupun pendapatnya untuk Aceh Timur, saya minta Anda ataupun kawan-kawan, mungkin kawan-kawan saya itu harus dewasa juga gitu. Kita jangan sampai mengganggu pemerintahan yang baru ini, kekuasaan ini demi kepentingan tadi, ya kan? Tapi akhirnya mengganggu stabilitas gitu, mengganggu stabilitas di pemerintahan tadi, sehingga ini nggak bisa dibangun, ini nggak betul, ini nggak benar segala macam, kayak gitu. Nanti akan ada saatnya kita mengkritik, di mana itu memang harus dikritik seperti itu. Nah, saya sendiri juga
sekarang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada penguasa untuk berbuat gitu. Jangan orang baru siap belum juga ada kekuatan dia untuk membangun ataupun menepati janji-janji kampanyenya segala macam, langsung kita bombardir, kan nggak cocok kayak gitu. Gitu. Kecuali nanti ini periodenya udah bupati ini udah 2 tahun 3 tahun duduk-duduk aja, santai-santai aja. Habis itu di sana sini kita dengar dia ngumpul-ngumpulin ngumpul-ngumpulin duit. Artinya maksudnya menimbun-nimbun harta, sedangkan masyarakat tidak sejahtera, masyarakat tidak ada perkembangan. Nah, itu boleh kita kritik. Bila perlu kita lebih dari itu, kan gitu. Tapi kalau misalnya masih ini belum pun setahun, ya kan, mungkin kalau menurut saya mungkin kita baru bisa lihat nih Bang Isni nanti kerjanya di 2026 misalnya kayak gitu, karena anggaran dia yang atur misalnya gitu kan, dia yang apa semua segala macam, kita lihat kebijakan dia kemana, apa yang dibangunnya, apa yang dibuatnya sama Bang Jainal kan kayak gitu. Nanti begitu nggak pas, bukan serta-merta juga kita hajar membabi buta, bukan juga, tapi ya kita kritik mana yang nggak pas, memang harus kita kritik. Oh ini nggak benar nih misalnya, ataupun ini nggak pas misalnya nih, jembatan ini harusnya dibikin bukan di situ tapi di tempat lain, ataupun ada jalan yang harusnya dibangun di sini ataupun di sana, ya itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya mengkritik tujuannya untuk menjatuhkan dan dibaliknya ada kepentingan politik, menurut saya itu nggak bijak gitu, nggak cocok kalau menurut saya gitu. Tapi orang politik mengkritik untuk kepentingan publik itu cocok. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada hawa nafsu, ambisi politiknya di balik itu, kalau menurut saya nggak cocok. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kayak gitu juga dengan pemerintahan Mualim ya. Kan beberapa hari ataupun sebelum Mualim dipilih, ya kan, sampai terpilih, ya kan, sampai udah memimpin dari persoalan-persoalan apa yang disampaikan oleh Mualim, kebijakan yang ingin dilakukan dalam rangka memenuhi janji-janji politik ataupun janji-janji kampanyenya, itu selalu dibully. Ada aja pihak-pihak yang membenci apa segala macam. Tapi alhamdulillahnya ya, saya lihat berarti ya dalam 1-2 bulan inilah setidaknya Mualim ini pemerintahannya menguat. Nah, menguat misalnya salah satunya dengan berhasilnya diluruskannya soal 4 pulau, bukan dikembalikan ya, karena itu nggak pernah nggak pernah menjadi milik daerah lain. 4 pulau itu memang milik Aceh. Nah, jadi nggak perlu kita bilang dikembalikannya, ya kan? Karena itu memang tapi secara birokrasi mungkin istilahnya dikembalikan. Itu salah satu keberhasilan Mualim bersama masyarakat. Nah, jadi nggak boleh juga nyan hanaruh Mualim, nah lanjut sih, ya kan? Karena Mualim yang di depan, kan kayak gitu. Yang ke Jakarta Mualim, yang dipanggil Mualim, yang berdialog negosiasi diplomasi Mualim, ya kan? Tapi Mualim juga tidak kuat tanpa kekuatan masyarakat soal 4 pulau itu kemarin itu. Nah, itu harus diakui juga gitu. Mualim ini kuat karena masyarakat. Masyarakat kuat juga karena terkait 4 pulau itu karisma ataupun legend ataupun karisma politik ataupun powernya Mualim juga, tingkat dihargainya Mualim di Jakarta dan sebagainya juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk Aceh, khususnya Aceh Timur, janganlah kita untuk sementara ini jangan saling menjatuhkan, jangan saling dulu pemerintah. Karena saya sampaikan kayak gini bukan karena saya mau menjilat gini, bukan, tapi karena keadaan, karena kondisi Aceh itu. Karena saya sampaikan ini untuk kepentingan kita semua juga, kepentingan masyarakat ya. Kalau misalnya Aceh ini kacau,
ataupun keadaan jadi nggak stabil, kacau balau segala macam, ya kan, ya pembangunan pasti terganggu karena psikologis penguasa akan terganggu. Nah, seperti itu. Kita kasih aja kesempatan 1-2 tahun, kita lihat nih, eee, penguasa-penguasa ini apa yang mereka buat. Apakah mereka berbuat untuk masyarakat ataupun sebaliknya. Hmm. Kepada Mualim juga, alhamdulillah pencapaian-pencapaian seperti kemarin itu sudah meresmikan pabrik karet ya, yang di di Melabuh, lupa saya, Aceh Barat. Kemudian juga pembukaan pelabuhan ya, Krungguku, Krungguku Penang. Kemudian apalagi mungkin pabrik-pabrik lain ya yang mau dibuka sama Mualim. Saya sangat yakin Mualim ini nanti bisa bikin Aceh lebih baik. Karena apa? Satu, jaringan beliau ya dari dulunya ya udah bisa dikatakan ya internasional. Kan kayak gitu. Setidaknya ya dulu kan beliau sempat pernah di luar, kan kayak gitu, di luar Indonesia kan gitu. Kemudian maksud saya jaringannya itu ya banyak pihak. Contohnya kayak kemarin itu kan Arab Saudi dan sebagainya datang ke sini mondar-mandir ke Aceh untuk mau berinvest, mau kerjasama sama Aceh segala macam. Nanti kedepannya saya yakin lebih bagus lagi selama ya psikologisnya penguasa ini dibaguskan oleh kita. Jadi jangan juga kita nih terus-menerus menyampaikan ujaran kebencian kepada misalnya Mualim ataupun yang lain ya, segala macam hanya karena kita ataupun ada pihak yang kalah dalam kontestasi politik di masa sebelumnya gitu ya, misalnya dari Pilgub kemarin ya kan, kemudian membuat gerakan-gerakan aneh seperti itu kan, kayak bikin konsolidasi untuk konsolidasi yang untuk memojokkan Mualim atau bikin Mualim ini jadi terlihat nggak baik, nggak benar. Nah, padahal di balik itu ada kepentingan tertentu yang sifatnya pribadi dan kelompok. Nah, jadi kita pikirkanlah efek dari perbuatan kita mengacau mungkin suasana ataupun keadaan itu, efeknya gimana buat masyarakat dan pembangunan. Tapi bagi kawan-kawan yang mengkritik pemerintahan dan kritiknya itu benar, dan kritiknya itu memang tepat sasaran, mantap, benar, ya kan, sesuai sama kebutuhan publik, kepentingan publik, sesuai sama kebenaran dan keadilan, saya dukung. Nah gitu, walaupun misalnya Mualim, bupati segala macam, misalnya ya kita kritik aja nggak ada masalah, kritik tapi kan yang benar gitu, yang maksudnya ya misalnya memang dibuat sesuatu nih, jalan nih dibuat di lokasi A, tapi kita kritik, oh tuh nggak bener tuh lokasi A, yang bener di lokasi B, memang benar kita yang kritik nih yang memang benar, ya itu kita dukung. Nah seperti itu ya kan nggak ada masalah juga, terbukti juga. Ngapain kalian misalnya kita jelek-jelekkan Mualim, kalau misalnya Mualim sendiri ya setahu saya dari bertahun-tahun ya dimaki, dibikin gambarnya, entah gambar apa, dibikin wajah, entah dibikin apa, pokoknya dicaci maki, pokoknya entah udah nggak layak-layak lagi diterima oleh etika ya, secara etika dan logika. Tapi Mualim kalau saya lihat belum pernah, setahu saya ya, mungkin saya nggak tahu gitu, tapi setahu saya belum pernah tuh dia suruh cari orang ataupun polisikan orang segala macam. Malah ya cuek aja Mualim, dia jalan terus gitu dengan arah yang beliau yakini. Tapi yang namanya manusia nggak
nggak salah, yang nggak ada khilafnya. Saya aja apalagi, Anda aja apalagi juga, kan gitu. Kita semua nih manusia pasti ada kesalahan segala macam. Jadi intisari dari video ini yang ingin saya sampaikan, kalau yang dilakukan oleh pemimpin itu benar, kita dukung. Kalau nggak benar, kita kritik. Nah, tapi kritiknya tujuannya itu untuk yang baik, untuk kepentingan orang banyak, ya kan, gitu. Kalau untuk kepentingan sendiri boleh sekali-sekali, jangan terus-terusan kan kayak gitu. Jadi juga kita lihat juga keadaan masyarakat, keadaan Aceh kayak mana. Kadang-kadang misalnya kayak di Aceh Timur nih, memang uang nggak ada untuk pembangunan ataupun untuk sesuatu, gaji pun pegawai kayak mana, keadaan segala macam itu harus kita pikirkan juga waktu kita mengkritik penguasa. Makanya kayak kayak pemerintahan Bang Is ataupun Bang Jainal ini belum ada yang kita sifatnya kasih pressure yang berat ataupun apa, karena ya saya secara pribadi tadi mempertimbangkan keadaan Aceh Timur gitu. Aceh Timur nih, lihatlah dari yang sebelum-sebelumnya tuh berapa bobroknya, kayak mana apa segala macam. Jadi itu harus kita pertimbangkan, kayak gitu. Jadi terlalu banyak yang harus dibenahi di Aceh Timur ini oleh bupati dan wakil bupati. Kita juga nggak perlu memojok-mojokkan siapa dalam hal ini, karena nanti jadi nggak pas dan blunder apa yang saya sampaikan ini. Menurut saya gitu aja. Kita bersikap arif dan bijaksana. Silahkan mengkritik, tapi dengan cara yang bijaksana. Bijaksana tuh apa? Cinta kebenaran gitu. Jadi bukan bijaksana tuh kita harus harus sopan-sopan banget gitu. Enggak. Harus menjilat, bukan. Bijaksana itu bukan kayak gitu. Bijaksana itu mencintai kebenaran, kita mengkritik apa adanya secara sesuai dengan fakta. Nah, nyekeun urang Aceh yang nyenye menteng, nah, yang dapegahnya yang nyenye menteng, be ada pernah. Nyo sengaja lung pegat videonya dengan bahasa Indonesia supaya nggak mau mendum urungnya hanam bahasa Aceh, karena ngena yang dengar yang hanam bahasa Aceh. Don pikir menan menteng, saya kira demikian saja. Terima kasih. Semoga Aceh di tangan Mualim semakin maju, semakin mantap peradaban Aceh ini, juga bisa dikejar, dipacu, kalau bisa seiring dengan kemajuan zaman, ya kan, kemajuan peradaban. Jadi jangan sampai kita tertinggal lagi. Demikian juga dengan Aceh Timur. Semoga Bupati Aceh Timur ini dan Wakil Bupati tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar sehingga dibenci oleh publik ataupun masyarakat. Juga tidak jauh sama pengkritik, tidak jauh sama media, wartawan. Juga yang paling terutama tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya kesalahan-kesalahan kecil, kita anggap khilaf kemanusiaan, ya kan? Jadi kita juga masyarakat nih Aceh Timur harus kompak dulu. Kita kompak dulu, kita dukung dulu bupati ini sama wakil bupati untuk bekerja. Kita juga mana-mana yang bisa kita bantu, kita bantu. Nah gitu, pikiran kita bersih aja, hati bersih, pikiran bersih. Mana yang bisa kita bantu kerjakan, kita bekerjakan. Mana yang perlu kita sampaikan ke bupati, kita sampaikan. Ataupun ke orang-orang dekatnya, ataupun ke saluran-saluran yang ada, kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan. Oh, kita bisa bantu apa nih masyarakat, kita nih sebagai masyarakat nih maksudnya. Oh, kita bisa bantu begini-begini, ya kita kerjakan. Oh, kita bisa apa, kita kerjakan. Oh, nggak bisa, berarti kita nggak ada anggaran, kita sampaikan sama bupati, untuk bupati yang kerjakan misalnya gitu. Ataupun oh, butuh anggaran misalnya untuk membangun desa kita ataupun daerah kita, ya tempat tinggal ataupun sekitar kita lah, desa ataupun apa, ya bisa juga disampaikan ke kabupaten. Apalagi nanti bisa ada lewat jaringan link ke Mualim, nah, bisa disampaikan kayak gitu. Gitu kita sampaikan, kayak gitu. Nanti mana yang nggak pas ya kita kritik, nah gitu, ya kan? Karena saya lihat sejauh ini
Bupati juga sama kayak Mualim juga nggak ada dia coba-coba membungkam-bungkam kritik, saya lihat nggak ada. Bang Jenal juga wakil bupati kayak gitu. Ini justru yang harus dikritik nih Dewan ini, kalau menurut saya. Apa aja yang dikerjakan sama Dewan sejak dilantik sampai hari ini kan. Nah, sedangkan kan gaji itu diterima tuh oleh Dewan tuh. Setiap bulan diterima gaji. Setiap bulan diterima gaji oleh Dewan. Betul nggak tuh? Nah, apa yang dikerjakan Dewan? Terutama DPRK di Aceh Timur. Apa yang dikerjakan? Itu harus dipertanyakan. Tapi satu dua tuh saya lihat adalah yang bekerja. Yang bekerja alhamdulillah kita tetap acungkan jempol. Mungkin ada yang bekerja tidak dipublis, kita acungkan jempol. Ini yang nggak bekerja nih, yang makan gaji buta nih, kalau ada yang kayak gitu seperti apa? Nah, itu yang mending disorot oleh media dan masyarakat. Tapi sayangnya kawan-kawan ini nggak mau sorot dia, nggak tahu juga kenapa. Kan gitu. Nah, yang perlu disorot nggak disorotnya, ya nggak perlu disorot disorotnya, gitu. Jadi menurut saya untuk sementara begitu aja. Semoga dengan kerjasama ataupun partisipasi kita di Aceh Timur ini, walaupun kita bukan siapa-siapa kayak saya yang bukan siapa-siapa, mungkin saya nggak ada uang, saya bukan orang kaya, dan nggak ada apa-apanya. Mungkin ya saya bisa kayak gini misalnya, menyampaikan hal-hal yang bisa mencerahkan pikiran publik, ya kan, saya sampaikan. Yang mungkin di lapangan saya bisa bantu advokasi masyarakat yang mungkin tertindas, masyarakat yang mungkin ya kayak kasus korban penipuan dan sebagainya segala macam. Habis itu masyarakat yang ya dianiaya kayak kasus perkosaan dan sebagainya segala macam. Pokoknya masyarakat lah yang orang yang betul-betul teraniaya, tertindas, itu pasti insya Allah selagi saya masih ada nyawa, selagi nyawa di kandung badan, saya insya Allah tetap akan bantu. Kecuali itu yang ngambil-ngambil duit serangan fajar waktu pemilu, males saya bantu. Biar aja itu, karena mereka anggap itu udah jadi solusi bagi hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.